wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Kisah kali ini adalah kelanjutan dari kisah sebelumnya di part 2. Pagi itu warga kampung dihebohkan oleh Mang Oha yang menggendong sesosok tubuh kurus dengan pakaian compang-camping yang tak lain adalah tubuh Yadi yang menghilang secara misterius selama 10 tahun. Bukan suatu hal yang kebetulan. Kemungkinan besar adalah keajaiban atas terkabulnya doa-doa anak yatim dan para warga, terutama Bu Tati selaku ibu kandungnya Yadi. Tubuh tua Bu Tati segera memeluk tubuh anaknya dengan berlinang air mata. Sontak kegembiraan dirasakan oleh semua yang hadir. Alhamdulillah, ujar mereka. Namun ada rasa sedih dan terharu manakala melihat kondisi tubuh Yadi yang tergeletak tak berdaya saat itu. Tubuh kurusnya sangat lemah, nyaris tak bertenaga. Napasnya kembang kempis dan matanya masih tertutup rapat. Pengasuh panti asuhan yang bernama Ustadz Ahmad itu segera memerintahkan pada anak-anak asuhnya untuk kembali mengaji yang diikuti oleh para warga yang hadir. Lantunan ayat-ayat suci menggema di rumah Bu Tati yang dilanjutkan dengan doa bersama, memohon pada Yang Kuasa agar memulihkan kesadaran Yadi. Begitu doa selesai, tiba-tiba terdengar suara gigi Yadi yang beradu yang diikuti gerakan tubuh Yadi seperti menggigil kedinginan. Segera Bu Tati menyelimuti tubuh anaknya. Ini ibu, nak. Ayo cepat sadar, nak, ujar Bu Tati seraya mengusap kening anaknya. Namun keadaan Yadi belum banyak berubah. Ia hanya mampu menggerakkan bibirnya perlahan. Mang Oha yang melihat hal itu segera beringsut dan mendekati tubuh Yadi. Ketika tangannya menyentuh tubuh Yadi, astagfirullah, ujarnya. Mang Oha merasa seperti menyentuh bara api. Segera ia mendekati Ustadz Ahmad dan membisikkan sesuatu. Ustadz Ahmad hanya menganggukkan kepalanya berulang kali. Rupanya mereka berdua paham apa yang sedang dialami Yadi saat itu. Keesokan harinya, Ustadz Ahmad kembali datang ke rumah Bu Tati yang terlebih dahulu menemui Mang Oha. Ia lalu menceritakan pada Bu Tati. Keesokan harinya, tubuh Yadi masih tetap tergeletak tak berdaya. Berbagai upaya dilakukan demi kesembuhan Yadi. Barulah di hari ke-8, Yadi dapat membuka matanya. Alhamdulillah, ujar Bu Tati. Raut wajah tuanya menyiratkan kegembiraan yang luar biasa. Perlahan-lahan tubuh Yadi disandarkan pada tumpukan bantal dibantu oleh anak angkat Bu Tati. Hari-hari berikutnya, Yadi berangsur-angsur sembuh. Ia mau makan yang disuapi oleh ibunya. Namun untuk berjalan, Yadi harus dibantu oleh saudara angkatnya tersebut. Hari-hari berlalu. Tubuh Yadi sudah pulih seperti sedia kala. Namun ada yang aneh dengan Yadi. Ia tak banyak bicara. Bahkan seringnya ia menggunakan bahasa isyarat untuk mengatakan sesuatu. Dan yang aneh lagi,
Porsi makannya sangat luar biasa, melebihi porsi makan manusia pada umumnya. Dan ada lagi hal aneh yang dialami Yadi. Setiap malam Jumat, tiba-tiba ia akan menghilang dari dalam kamarnya. Entahlah kemana dia pergi malam itu. Kejadian ini mula-mula diketahui oleh saudara angkatnya atau anak angkat Butati, sebut saja Yana. Namun karena tak ingin membuat cemas ibu angkatnya itu, ia tak menceritakan hal tersebut pada ibu angkatnya. Karena penasaran, ia pun lalu merencanakan sesuatu untuk mengetahui kemana Yadi pergi setiap malam Jumat. Pada suatu waktu, tepatnya malam Jumat, ia berbohong pada ibu angkatnya hendak pergi menemui temannya dan meminta izin akan pulang menjelang subuh. Padahal sejak selepas Isya, ia telah naik ke para tepat di atas kamar Yadi. Ia lalu mencoba mengintip ke dalam kamar dari celah-celah yang telah ia siapkan sebelumnya. Dan tepat sekira tengah malam, ia melihat dengan jelas tubuh Yadi perlahan-lahan bangun dari tempat tidurnya. Lalu perlahan-lahan tubuh Yadi berjalan ke arah dinding di dalam kamarnya. Dan seketika tubuh Yadi lenyap menembus dinding kamarnya. Astagfirullahaladzim, ujar Yadi gemetaran. Melihat hal tak lazim itu, ia segera turun dari para rumah, lalu kembali ke kamarnya dan mencoba untuk tidur. Bisa teman-teman bayangkan, 10 tahun tanpa tidur dan hanya memakan makanan yang tak layak dimakan oleh manusia. Astagfirullahaladzim. Jika Yadi selama berada di alam jin tak pernah merasakan tidur, sehingga tubuhnya terus beraktivitas tanpa henti selama 10 tahun. Dan yang paling bergidik adalah selama berada di alam jin, Yadi memakan makanan yang tak layak makan oleh manusia pada umumnya. Itulah yang menyebabkan tubuh Yadi menjadi lemah ketika berada di alam manusia. Bisa teman-teman bayangkan, 10 tahun tanpa tidur dan hanya memakan makanan yang tak layak dihuni oleh manusia. Astagfirullahaladzim. Kejadian aneh itu akan terulang pada malam-malam Jumat berikutnya. Dan sebelum azan subuh berkumandang, Yadi akan terlihat tidur pulas di dalam kamarnya. Seperti mimpi, namun benar-benar nyata. Dan karena tak ingin membuat cemas ibu angkatnya, ia menyimpan rapat-rapat kejadian tersebut. Tepat ketika setahun kepulangan Yadi ke rumah tersebut, Butati meninggal dunia. Dan di rumah itu tinggallah Yadi dan Yana. Dan atas wasiat Butati yang telah disampaikan semasa masih hidup, harta berupa kebun dan sawah serta rumah jatuh pada mereka berdua. Rasa penasaran Yana terhadap Yadi semakin bertambah. Ia lalu teringat pada sebuah bungkusan kain yang ditemukan Mang Oha bersama Yadi ketika pertama kali tubuh Yadi ditemukan. Dan di waktu malam Jumat, ketika Yadi menghilang dari kamarnya, dengan penuh rasa takut, ia lalu masuk ke kamar Yadi, lalu mencoba mencari-cari bungkusan kain misterius tersebut. Dan ketika bungkusan kain itu dibuka, Masya Allah, ujarnya, terlihat olehnya di dalam bungkusan yang telah lusuh itu terdapat lembaran-lembaran uang yang masih baru. Segera ia merapikan dan menyimpan kembali bungkusan itu pada tempatnya. Lalu bungkusan berisi uang itu dari siapa dan kemana Yadi pergi setiap malam Jumat? Untuk mengetahui kisah selanjutnya, kita lanjutkan ceritanya di part 4. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya.
Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.